semua pada pakai helm sih? Mana ada yang bawa ember segala lagi? Tenang, Bun. Semua bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan dengan kekerasan. An, ini Bunda mau panen bandeng sama teman-teman ini. Kamu berisik aja. Ayo ikut bantuin Bunda, ayo. Ya ampun, Bun. Mau panen ikan bandeng aja heboh banget sih. Bukan kira ada apa. Tapi kok pakai helm segala sih, Bun? Emang ada polisi ya di tambak bandeng? Untuk memanen ikan bandeng di kolam seluas ini harus menggunakan jaring besar, teman. Dibutuhkan 4-6 orang untuk membentangkan jaring hingga ujung kolam. Saat menarik jaring pun harus dilakukan secara perlahan agar bandeng bisa disapu bersih. An, banyak banget ini. Panen bandeng ini dipanen usia 6-9 bulan. Tapi ini baru 8 bulan udah besar-besar banget, An. Sakit ini. Banyak banget ini. Ikan bandeng termasuk salah satu ikan yang membutuhkan kolam pembesaran, teman. Biasanya dalam proses pembesaran, para petani menggunakan kolam lumpur seperti ini. Selain murah, kolam seperti ini juga menyediakan makanan alami bagi bandeng. Wah, ikannya kok loncat tinggi banget ya, Bun. Hati-hati kalau kena tabrak, bisa benjol nanti. An, besar banget, An. Bandengnya lompat-lompat. Karena bandeng itu termasuk hewan pelagis, berenang cepat ya. Jadi dia nggak mau diam nih, nih. Makanya udah pakai helm. Pakai helm biar aman, nggak ketusuk bandeng. Soalnya bandengnya besar-besar nih. Sakit kan? Ayo. Walah dalah, ternyata ini tuh alasan Bunda panen ikan pakai helm. Tapi Otan setuju nih sama Bunda. Bagaimanapun keselamatanlah yang utama. Betul apa betul? Ikan bandeng memiliki tubuh yang memanjang dan pipih, mirip seperti torpedo, teman. Makanya jangan heran kalau ia bisa berenang dengan cepat. Sat deh pokoknya. Teman, dalam satu kolam biasanya kita akan tarik jaring 2-3 kali. Tujuannya agar tidak ada ikan yang tersisa pasca panen. Oh ya teman, ikan bandeng termasuk ikan yang bandel loh. Maksudnya ikan yang kuat. Mereka dapat bertahan pada suhu yang tinggi hingga 40 derajat Celcius. An, bandeng itu bisa hidup di 3 jenis air. Air laut, air tawar, air payau. Nah, untuk lebih bagusnya, untuk pembesaran seperti ini, biasanya di air payau. Hasilnya besar-besar kan? Banyak banget. Aduh. Nah betul Bun, bandeng juga bisa hidup di beberapa jenis air. Keren ya. Tapi kita harus perhatikan kualitas air kolam teman. Lokasi kolam harus jauh dari limbah yang dapat meracuni ikan. Sekarang waktunya untuk angkat jaring nih. Tuh banyak banget kan teman. Dalam satu kolam biasanya ada sekitar 2 ton ikan. Wih, bisa buat pesta bandeng ini mah. An, udah ngangkat, udah jaring. Sekarang udah mau bantu sortir nih. Yang besar disendiriin, yang kecil sendiri. Tapi banyak besarnya kan. For your info nih teman, pertumbuhan ikan dalam satu kolam memang seringkali tidak seragam. Tuh lihat, ada ikan yang gede banget, tapi ada juga ikan yang kecil. Kok bisa gitu ya? Nih, Otan bantu jawab. Faktor pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Faktor kedua, karena adanya daya saing antar ikan dalam memperoleh makanan. Biasanya ikan yang agresif akan mendominasi makanan, sehingga bisa lebih besar dari ikan lainnya. Tuh, kayak yang lagi dipegang Bunda, gede banget kan? Besar-besar banget ya, Tan. Nih, setengah Bunda nih. Besar-besar banget ya, Tan. Capeknya terbayarkan. Seneng kan? Gede banget. Pastinya dong Bun, kan setelah panen besar, biasanya cuan besar juga datang. Aduh,
sortir selesai, biasanya ikan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum ditimbang, teman. Tapi kok Bunda malah main air sih, bukannya bantuin? Biar nggak bau lumpur, setelah panen harus disiram air nih. Nah, ya. Baru ditimbang. Walah, Otan kira Bunda lagi main air. Maafkan Otan ya, Bun. Menyiram bandeng dengan air pasca panen memang dapat menghilangkan bau lumpur, teman. Nah, sekarang sudah bersih. Kita timbang dulu yuk. Ayo Bun, timbang Bun. Aduh, berat ya Bun, mainnya Bun. Aduh, berat Bun. Tan, sekarang nih Bang nih. Udah pingin tahu satu keranjang ini berapa kilo? Coba. 40 kilo. 40 kilo. Ya, ayo Bun, bantu Bun. Yuk, Ayo Bun, bantu Bun. siap. Oh, Bandengnya gede Bun. Bandengnya Bun. Ya, 40 ya. 40 kilo Tan, satu keranjang. Isinya 40 kilo bandeng. Satu keranjang bisa sampai 40 kg. Ini ada 1, 2. Banyak deh pokoknya. Otan sampai pusing. Tan, nih lihat, Bunda lagi bakar bandeng. Kita mau pesta bandeng bakar nih. Uniknya di sini itu bakarnya langsung ditaruh di bara api. Pantas saja dari tadi Otan mencium bau ikan bakar. Ternyata dari sini toh asalnya. Emang TOP BGT deh. Habis panen bandeng, langsung bakar di tempat mumpung masih fresh. BTW nih, kalau dibakar langsung di bara api, cara makannya gimana ya, Bun? Mangga Bu, Tan, hitam-hitam. udah matang nih bandengnya. Ya, kita angkat Pak. Hitam-hitam. Ambil, Pak. Yo, monggo. Oh, mantap Tan, gede banget Tan. Ya, asik. Perut Otan sudah keroncongan dari tadi nih, Bun. Ayo kita sikat. Tan, Bunda mau makan dulu. Tapi nih udah aman, bandengnya udah mati, nggak nyerang Bunda. Lepas dulu pengamannya. Ya Pak, gini ya. Nah, Diajarin Bu ya. ya coba makannya gimana? Dikupas dulu kulitnya Bu. Oh, kulit bandengnya dikupas Tan, nih kayak gini. Nah, nih dagingnya kelihatan gurihnya Bu. Tinggal Ibu ambil. Asin Tan, enak Tan, nggak Enak, pakai Bu. garam. Ya. Nah, inilah yang membedakan bandeng bakar khas Cirebon dengan bandeng bakar daerah lain, teman. Tanpa bumbu apapun, rasanya sudah nikmat tiada tara. Lezis. Bandeng kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Selain itu, B12-nya juga berperan penting untuk membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Tan, tapi kalau bandeng harus hati-hati. Durinya banyak nih Tan. Nih, tapi dagingnya mah luar biasa. Gurih, enak banget. Nah, bener tuh kata Bunda. Kalau makan bandeng, awas kena jebakan Batman. Karena durinya banyak. Jumlah duri atau tulang halus di bandeng mencapai 42 pasang yang bercabang dan menempel pada daging. Nah, makanya harus hati-hati ketika makan ikan bandeng ya, teman. Selamat makan semuanya. Loh, ini lagi atraksi sulap ya? Bapaknya menghilang kemana? Tolong! Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Waduh, hujan mulai turun. Tapi nggak membuat kru Otan menunda perjalanan. Tetap gaspol untuk satu tujuan. Teman di rumah ada yang bisa tebak kita mau liputan apa? Melewati turunan yang cukup curam dan dikelilingi lautan. Wah, jangan-jangan mau mancing. Tapi dari mana sejarahnya mancing ikan pakai tangga segala? Ya ampun, Otan belum bisa tebak sama sekali nih apa yang menjadi tujuan kakak-kakak. Nah Tan, kita sudah sampai di bawah. Barusan kita sudah turun dari atas tebing dan ini cukup lumayan curam juga.
Tapi ini belum seberapa karena tujuan utamanya kita harus melewati pinggiran karang ini dulu. Nanti posisinya ada di sana dan ini lebih ekstrim lagi. Tuh, sekarang kita lanjut ke sana untuk masuk ke sarang waletnya. Walah, mau ke sarang burung walet toh. Waduh, nggak mau ke sarang yang lain aja kak. Akses jalannya cukup ekstrim loh. Apalagi ini kan di pantai selatan. Ombaknya besar banget. Semangat Kak Riza dan Kak Raffi. Aduh, tenggorokan ikut gemeteran. Tebing karang yang licin dan berlumut membuat perjalanan yang sedikit lagi sampai jadi terasa lama banget loh. Harus ekstra hati-hati banget deh. Jika salah langkah, maka kita bisa terpeleset ke bawah dan disambut ombak pantai selatan. Ih, ngeri betul. Kok berhenti? Ada apa, Kak? Jadi biar gak licin, si bapak bikin tangga dulu manual pakai pahat supaya pijakan kaki kita gak licin. Karena ini juga kan bekas buatannya nih, yang kita pijak karena udah lama jadi licin. Astaga, jadi kita harus menunggu bapak pencari sarang walet membuat pijakan baru untuk agar tidak melewati jalanan yang licin. Sabar ya penonton. Semangat Kak Riza, sebentar lagi kalian sampai di tujuan. Teman di rumah jangan ada yang coba melakukan hal ini ya. Tim liputan Otan pun harus didampingi Pak Nandar yang memang berprofesi sebagai peternak walet goa. Akhirnya sampai. Tapi kok Pak Nandar harus bobok goanya segala? Jangan-jangan nggak dibukain pintu sama si walet ya? Walah, ternyata goa tempat walet bersarang harus ditutup hingga menyisakan lubang kecil saja teman, agar tidak ada orang lain yang bisa masuk dan mencurinya. Walah, jadi adegan tadi bukan sulap ya teman, tapi ini cara masuk ke goa sarang walet. Sudah sampai di bibir goa pun masuknya nggak semudah yang dibayangkan. Lubangnya sangat kecil teman. Cara masuknya dimulai dari kaki terlebih dahulu, sementara tangan bertumpu pada tangga bambu. Akhirnya kita sampai juga. Sarang apa itu Pak? Walah, selain walet, ternyata burung seriti juga membangun sarang di sini teman. Wah, ada anakan burung seriti juga. Nampaknya mereka belum bisa terbang dan sedang menunggu induknya membawa makan. Masih ada ini. Kalau ini udah dewasa kayaknya ya? Tapi belum waktunya terbang gitu. Oh, jadi masih proses untuk ini gitu ya? Lepas. Oh, dilepas kalau bahasa daerahnya. Apa itu? Asik, ada yang dapat rezeki nih. Rezeki kotoran burung seriti. Begitulah teman, uniknya burung seriti dan walet. Mereka adalah burung yang sangat menjaga kebersihan sarangnya. Saking bersihnya, mereka tidak akan membuang kotoran di dalam sarangnya sendiri. Alhasil, Kak Raffi kena ampasnya deh. Ya, siapa tahu jadi mitos pertanda baik. Sarang seriti memang bukan tujuan utama untuk diambil, sebab sarangnya tidak terbuat penuh dari air liur. Namun karena masih adanya permintaan pembeli, maka Pak Nandar juga tetap mengambilnya. Itu sarang walet kan Kak? Shh, masih ada bayi walet lagi bobo teman. Itu tandanya belum bisa kita ambil sarangnya. Burung yang tidak bisa bertengger ini membangun sarang dari air liurnya. Butuh waktu 3-4 bulan bagi walet untuk membangun rumahnya. Nih Tan, ini sarang burung waletnya nih. Ternyata lebih bersih ya Pak, beda dengan burung seriti yang tadi. Kalau yang seriti tadi banyak serat-seratnya,
banyak campurannya. Kalau ini air liur semua. Dan ini warnanya Pak kayak kuning-kuningan ya? Karena faktor lembab kan posisinya. Oh gitu posisinya karena di dalam goa. Oke. Yaps, betul. Sarang walet yang ada dalam goa berwarna lebih kuning. Sedangkan yang berwarna putih biasanya membangun sarang di langit-langit rumah. Pantas saja sarang walet dijual mahal. Selain tinggi antioksidan dan dapat mencegah kanker, proses mengambil sarang walet cukup membahayakan serta beresiko tinggi. Otan salut deh sama Pak Nandar. Semoga selalu selamat saat mengambil sarang walet ya Pak. Selesai ambil sarang walet, belum selesai perjalanan pulang kita. Karena melewati jalur yang sama, jadi harus pasang konsentrasi tinggi untuk pulang. Aduh, kacian. Kameramen Otan kecapean. Sedikit lagi Kak Riza, kamu pasti bisa. Nah, kalau begini, teman di rumah jadi lebih jelas kan lihat perbedaan sarang walet dan Sriti? Sarang yang berasal dari burung insektivora atau pemakan serangga ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Sarang walet terbuat dari air liur yang tinggi protein dan asam amino. Sedangkan sarang Sriti membangun sarang yang terdiri dari rumput kering, lumut, daun, atau sampah lainnya yang direkatkan dengan air liurnya. Dengan kata lain, produksi air liur burung Sriti lebih sedikit dari walet. Wah, baru ngomongin mangsa. Kamu udah cari perkara aja, Sob. Sebagai predator Polygofagus, serangga karnivora ini akan memangsa hewan apapun yang lebih kecil, seukuran, dan bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Benar-benar jagoan. Kayak ular pucuk yang ada di depannya sekarang nih teman. Wah, kali ini si Mantis cukup terkecoh dengan gerak ular pucuk yang lumayan lincah. Tangkapan kaki belalang sembah ini berkali-kali ditepisi ular. Hop! Emang udah rezekinya, Sob. Ular pun tak berdaya dalam tangkapanmu. OMG! Serangga ini mulai memakan bagian bawah kepala si ular. Mulut predator ini cukup tajam teman. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan atau mencabik. Sedangkan rahang bawah yang disebut maksila berfungsi untuk mengunyah makanannya. Habis sudah riwayatmu ular pucuk. Jika tadi kita sudah tahu kekuatan tungkai depan si belalang sembah, ada yang penasaran gak sih sama dua pasang kaki belakang serangga ini? Mending kita langsung lihat Kak Resi aja deh, dia mau bikin percobaan. Ambil papan tripleknya ya Kak, lalu letakkan si belalang sembah di atasnya. Wah, dia dapat bertahan pada bidang vertikal seperti ini teman. Kerennya lagi, ia mampu menempel pada kemiringan 180 derajat. Wow! Spider-Man kalah keren deh sama kamu. Lanjut Kak. Media yang kedua adalah kaca. Wah. Kalau ini udah pasti mustahil. Ayo Kak, langsung eksekusi. Wow, Otan speechless lihat kemampuan kamu Sob. Good job.
Ternyata belalang sembah bisa juga bertahan pada kemiringan 180 derajat dengan media yang licin seperti kaca.